1,9 juta di 5.000 hektar kan, kurang Iya, lebih kan. iya. Di luar itu bisa tumbuh dong. Tumbuh sampai ke pantai Kalimantan itu antara Samarinda sama Balikpapan itu akan jadi koridor ekonomi Indonesia. Kita bisa mengimbangi Shenzhen dan lain-lain di Cina, Oh, bisa. Karena kan itu akan menjadi apa istilahnya itu arus utama ya, eh, apa pelayaran internasional kan Selat Makassar itu. oh, Nah, jadi bukan hanya Kalimantan bagian timur, tapi Sulawesi bagian barat juga berkembang itu. Itulah yang saya efeknya bilang nanti ya. epicentrum Indonesia itu di situ nanti. Ketika itu Asian Games kita dipermalukan, ketika atlet-atlet dari Cengkareng itu, ya kayak melihat laut itu kan di kilometer 125 itu, akhirnya pakai truk tentara dibawa sampai ke daratnya lagi, iya, iya. baru masuk ke Wisma Atlet. Tahun 2007 itu puncak banjir. Nah, sejak saat itulah ya kita berpikir untuk membuat gagasan ini harus dibangun satu epicentrum baru. Oh, Ya, karena Indonesia ini luas sekali dan kita analisis itu di Kalimantan Timur. Nah, dan akhirnya disetujui Pak. Awalnya waktu zaman Pak SBY itu udah disetujui, tapi karena beliau habis masa jabatan 2014, nah dilanjutkan Pak Jokowi juga setuju. Jadi sangat objektif dan dikaji ini. Jadi sudah sejak 10-12 tahun ini dikaji ini. jadi ITB juga ikut di situ ya? Ikut melalui personel-personelnya, dosen-dosennya banyak. Ya, oh. Akhirnya kita sepakati dan 2019 dengan mantap Pak Jokowi mengatakan saya minta izin untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Disetujui oleh anggota DPR. Nah, jadi sampai sekarang ini masih muncul lagi itu karena politik. Yang mengkritisi. Makanya tapi saya amati, saya mencoba mencari apa poinnya. Iya, iya. Oh, ternyata salah paham. Oh gitu ya? Sobat Panangian, saya kali ini mengundang sobat saya yang sangat istimewa. Kenapa saya sebut istimewa? Karena orang-orang di Indonesia yang berspesialisasi di bidang perumahan dan properti itu sangat jarang. Kalaupun ada orang-orang terkenal, itu karena dia sering memberikan komentar. Bukan berarti dia memahami secara mendasar, tapi dia sering populer lah. Nah, kalau yang satu ini, kenapa saya bilang istimewa? Dia adalah pengajar, tetapi sejak mahasiswa tingkat pertama tahun 89 dia sudah belajar mengenai perumahan dan permukiman. Dan kemudian tidak berhenti di situ, beberapa tahun setelah kuliah, 4 tahun, 5 tahun, dia berpikir lagi untuk melanjutkan S2 di bidang perumahan dan permukiman juga. Dan yang terakhir dia menyelesaikan S3, PhD dari The University of Tokyo di tahun 2006. Nah, berarti bisa dikatakan seorang pengajar, akademisi, dan sekaligus pembelajar, karena mulai dari belum selesai dia sekolah sudah interest dengan dunia properti dan perumahan, dan sekarang beliau ini masih tetap mengajar dia Fakultas Arsitektur. Nah, sekarang mengajar di Fakultas Namanya Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan. Ya, itu SAPPK. dia. Ya, itulah dijelaskan tadi. Nah, siapa lagi teman saya ini, sobat saya ini kalau bukan Jehansyah Siregar. Selamat datang, Bung Jehansyah. Terima kasih Pak Panangian. Anda sudah saya sering baca dulu komen-komennya. Iya. Nah, tapi bagi saya, tadinya saya mau bicara tentang perumahan dan permukiman dan perkembangannya undang-undang dan seterusnya. Iya. Tapi saya lebih tertarik melihat tulisan Anda yang belakangan ini sangat populer tentang IKN. Ya, banyak yang mengkritik, memprotes, kira-kira bagaimana IKN ini? Apa hubungannya dengan kesejahteraan, adalah keseimbangan, dan seterusnya. Nah, Anda membuat tulisan ini dengan menyebut bahwa IKN itu adalah epicentrum baru pengembangan kota di Indonesia. Jadi pusat kota baru. Iya. Ya, tentu yang baru ini kan bisa dijelaskan, banyak penjelasannya kan. Iya. Kenapa Anda bilang epicentrum baru? Iya. Kalau istilah literaturnya itu growth center.
Growth Center, betul. Yes. Pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan baru ya. Ya, Ya. jadi New Growth Center, ya, betul. pusat pertumbuhan itu mulai dari tingkat area, kawasan, sampai wilayah, regional. Ya. Nah, yang masalahnya ini orang sering tidak bisa membedakan ini struktur wilayah mana ini yang menjadi isu ketimpangan wilayah ini. Ya, ya. Nah, di situ saya jelaskan yang menjadi masalah ini disparitas atau ketimpangan itu di level ruang nasional. Ya. Bahwa sebagian besar pertumbuhan itu ada di Pulau Jawa, Jabodetabek, Yes. gitu ya. Penduduk juga 56% tinggal di Jawa. Ya. Sampai sekarang ini kontestasi politik semua ingin merebut suara di Jawa. Jawa penentu. Jawa penentu. Battleground. Adalah kunci, ya. Yeah. Nah, jadi ini kan suatu keadaan yang tidak baik. Ya. Jadi ibaratnya kalau kita punya rumah 100 meter persegi, ya, orang satu rumah itu sibuk di ruangan 7% ya, di Jawa itu kan sekitar 7 meter persegi itu ruangan apalah ya, kamar mandi atau dapur mungkin. Di situ aja sibuk Terus, satu rumah nih. Sementara yang di lain itu dibiarin. Dibiarin, ini kan nggak bagus gitu. Oh itu alasannya ya, Iya, epicentrum itu ya. Epicentrum karena berbagai upaya sudah dilakukan sejak Orde Lama, Orde Baru, sampai hari ini Pak Presiden itu banyak program-program pembangunan daerah kan, Bitung, di Bangka Belitung, di Mandalika, Labuan Bajo, semua daerah. Tapi sama dengan pengalaman yang lalu itu tidak mampu mengimbangi, Mengimbangi ya. mengimbangi. Jadi ini kecepatan Jakarta dan Jabodetabek ini masih terus juaranya. Nah, sehingga akhirnya menghasilkan Pulau Jawa ini boleh dikatakan berkembang kawasan-kawasan urban yang unplanned, uncontrolled. Uncontrolled, unplanned, tidak terencana dan tidak bisa dikendalikan. Kayak kita lihat sekarang ini sudah menyatu ini antara Jabodetabek dengan Bandung Raya ini udah menyatu. Titik pisahnya cuma di Karawang dan Purwakarta itu aja. Dan Jawa Barat justru membuat nama Bodebek Karpur. Ditambahnya Karpur, Karawang dan Purwakarta. Ya ini kan semakin membuat menyatu ini. Nah, kita lihat kereta cepat dan akses transportasi Jakarta Bandung makin bagus ya. Ya sudahlah, menyatu semua ini. Nah, ini jauh lebih hebat menyatunya atau aglomerasinya metropolitan menjadi satu kawasan mega urban ya, daripada kira 20-30 tahun lalu ketika kita kaget kok Bekasi sudah nyatu dengan Jakarta. Kan ini kota satelit zaman Belanda dulu ya, Bekasi, Tangerang, Bogor. Betul. Yang namanya satelit kan ada jarak. Iya. Nah, tapi ternyata Jakarta Timur terus karena Bekasi menyatulah ini Jakarta dan kota satelit, dan akhirnya semua kabupaten Bandung, Bogor, Bekasi, Tangerang ini juga jadi kota semua. Nggak ada kendali. Nah inilah yang kita khawatirkan sebagai satu pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas. Banyak bencana, kemacetan kita hadapi dengan biaya tinggi. Ini gaya hidup biaya tinggi semua ini. Akibatnya ya. Akibatnya terlalu favorit di Jawa ini. Nah akhirnya nggak bisa tidak ini pusat pertumbuhan biasa-biasa, misalnya pelabuhan, kawasan industri. Zaman dulu kan ada KEK dulu ya, kawasan ekonomi khusus. Batam dulu udah dibuat lah, Asahan udah dibuat lah ya. Nggak bisa-bisa, nggak betul juga ini, ibu kota juga ini yang harus kita pindahkan ini. Nah itulah, apalagi di masa-masa itu mulai zaman Pak SBY itu ya, tahun 2005, 2006, 2007 terus itu kemacetan dan banjir Jakarta itu puncaknya itu 2007. Ketika itu Asian Games kita dipermalukan, ketika atlet-atlet dari Cengkareng itu ya kayak melihat laut itu kan di kilometer 125 itu. Akhirnya pakai truk tentara dibawa sampai ke daratnya lagi, baru masuk ke Wisma Atlet. Tahun 2007 itu puncak banjir. Nah sejak saat itulah ya kita berpikir untuk membuat gagasan ini harus dibangun satu epicentrum baru. Ya karena Indonesia ini luas sekali dan kita analisis itu di Kalimantan Timur. Nah dan akhirnya disetujui awalnya waktu zaman Pak SBY itu udah disetujui, tapi karena beliau habis masa jabatan 2014, nah dilanjutkan Pak Jokowi juga setuju.
Jadi sangat objektif dan dikaji ini. Jadi sudah sejak 10-12 tahun ini dikaji ini. Jadi ITB juga ikut di situ ya? Ikut melalui personel-personelnya, dosen-dosennya banyak. Ya, oh. Akhirnya kita sepakati dan 2019 dengan mantap Pak Jokowi mengatakan saya minta izin untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Disetujui oleh anggota DPR. Nah, jadi sampai sekarang ini masih muncul lagi itu karena politik. Yang mengkritisi. Makanya tapi saya amati, saya mencoba mencari apa poinnya. Iya. Oh, ternyata salah paham. Oh, gitu ya. Loh iya, yang disebut Pak Capres itu ketimpangan itu adalah ketimpangan kota dengan hutan di sekitarnya. Lah itu bukan ketimpangan, itu proses awal pengembangan kawasan baru. Coba lihat master plan-nya IKN itu kan luas. Dia akan menjadi satu wilayah bukan hanya pusat pemerintahan, bukan hanya pelayanan, tapi juga pusat bisnis baru, pusat industri baru, tapi semuanya terkendali. Itu bedanya dengan yang aglomerasi sekarang ini ya. Bedanya. Jadi coba kita buat yang betul sekarang. Iya. Kita mau mulai kayak restart untuk membangun sebuah kota kita ya. Betul. Iya. Ada teman saya di Departemen PU Perak, satu sekolah SMA satu dulu, Jakarta. Dia bertugas sekarang membuat plan kota 2045. Nah, jadi mungkin penataan kembali. Jakarta. Iya. Bukan, kota-kota di Indonesia 2045 Indonesia. ya. Iya. Artinya inline dengan apa yang Anda jelaskan sebagai epicentrum baru, artinya pemerintah sadar akan unplanned akibat dari unplanned, uncontrol dari yang tadi timbul masalah justru kan. Pembangunan ekonomi yang tidak berkualitas. Ya, karena di sana sini terjadi inefisiensi, pemborosan dan segala dan bencana. Ya, itu. Nah, oke, dilanjutkan lagi dengan pemahaman yang keliru terhadap lokasi di mana kota itu di tengah hutan. Nah, apa itu? Apa esensi kekeliruannya di sana? Esensinya itu tidak bisa melihat permasalahan ketimpangan struktur wilayah nasional. Oh, itu ya. Itu aja. Jadi yang dimaksud ketimpangan itu bukan ketimpangan kota desa. Ya. Ini ketimpangan regional ya. Regional. Ya. Jadi ngelihatnya harus makro ya. Makro. Baru bisa memahami ya. Memahami. Seperti yang Anda jelaskan tadi, bersatunya ruang-ruang ini karena tidak terkendali akhirnya menimbulkan banjir, menimbulkan pembangunan. Ini yang sebenarnya yang mau jangan diulangi lagi ya. Jangan diulangi. Kita kan mau menghasilkan pertumbuhan yang berkualitas. Jadi tidak akan pernah ada tercapai gagasan lompatan menuju negara maju dengan pertumbuhan ekonomi itu kalau kita tata ruangnya tidak mendukung. Jadi ruang wilayah itu kan struktural fisik sifatnya. Sama kayak kita rumah tadi, kalau kita mau keluarga kita maju, anak-anak kita belajar dengan bagus, ruang semua harus mendukung. Gitu. Nggak boleh numpuk di satu ruang dapur yang hanya 7% luasnya, di situ semua sakit lah dia. Sakit lah, gitu betul. Luar biasa penjelasan ini. Nah, oke, kalau begitu, kenapa pemerintah mengatakan dicanangkan 25 tahun ke depan penduduknya nggak boleh lewat dari 1,9 juta? Apa itu dasarnya? Itu kawasan inti pemerintahannya. Nah, kan IKN itu ada kawasan inti, ada kawasan pelayanan, kawasan pemerintahan. Kawasan IKN namanya ya. Yang bukan inti itu 50.000, intinya 5.000, dan 250.000 kawasan pendukung. Nah, jadi yang nggak boleh itu tuh yang kawasan intinya aja, karena memang kan yang 60.000 itu. Yang 5.000. Yang 5.000 itu. Itu yang nggak boleh lebih dari 1,9 juta ya? Karena kan sudah direncanakan tata ruangnya banyak ruang terbuka hijaunya. Artinya kalau lebih dari itu berarti udah habis itu ruang hijaunya. Kayak Jakarta jadinya. Nah, itu belajar dari Canberra sebagai ibu kota ya, Washington. Washington juga sekarang udah bertambah. Washington DC ya? Washington DC di Amerika Serikat. Nah, Putrajaya. Nah, tapi berbeda dengan yang saya sebut-sebut tadi itu, tujuannya mereka itu tidak ada membangun pusat pertumbuhan baru, nggak ada. Enggak. Itu hanya mereka merasa itu plan itu semua. Nggak ada yang unplanned di situ. Itu bukan koreksi. Itu memang didesain ya kan gitu. Supaya rapih aja lah pemerintahnya gitu. Betul. Pemerintahnya nggak sibuk kehidupan malam. Betul. Karena saya waktu Washington DC saya sekitar berapa tahun yang lalu, benar jam 9 loh.
langsung kita tutup loh. Gimana ini kan gitu. Kita yang biasa di Jakarta jam 12 kok di sini tutup. Benar, sepi semua. Jam 10 sudah sepi. Iya. Mirip kota militer. Yes. Tapi bagus kehidupannya. Bagus, kehidupan. Orang hidup bagus. sehat semua. Ya, Tidur betul. 8 jam semua. Ya, betul. Iya. Oke. Nah, kemudian Anda tadi sudah menjelaskan mengenai epicentrum baru. 1,9 juta di 5.000 hektar kan, kurang Iya, lebih kan. iya. Di luar itu bisa tumbuh dong. Tumbuh. Sampai ke pantai Kalimantan itu, antara Samarinda sama Balikpapan itu akan jadi koridor ekonomi Indonesia. Kita bisa mengimbangi Shenzhen dan lain-lain di Cina. Oh. Bisa. Karena kan itu akan menjadi apa istilahnya itu arus utama ya. Pelayaran internasional kan Selat Makassar itu. Oh. Nah, jadi bukan hanya Kalimantan bagian timur, tapi Sulawesi bagian barat juga berkembang itu. Itulah yang saya efeknya bilang nanti ya. epicentrum Indonesia itu di situ nanti. Kemarin saya undang seorang sekretaris dari IKN ya, Iya. di bawah Pak Bambang itu. Beliau itu bilang bahwa konsep pembangunan Three Cities. Three Jadi cities, 3 ya. kota katanya, Balikpapan, Samarinda dan apa maksudnya itu? Maksudnya sebenarnya supaya IKN itu tidak mulai dari nol. Oh. Kan ada energi pertumbuhan, Iya. istilahnya development power ya. Iya. Power of development of urban development itu Iya. harus ada. Nah, itu memanfaatkan lah Samarinda dengan Balikpapan. Sinergi jadinya ya. Sinergi. Nah, cuma yang banyak dikritik dan saya juga termasuk mengkritik itu, Oh, apa tuh? bagaimana langkahnya, step by stepnya membangun yang IKN ini. Oh, jadi Jadi, planningnya ya. Planningnya. Jadi kalau sampai membangun yang 5.000 hektar itu full semua konstruksi, sampai lengkap gedung kementerian, gedung Mahkamah Konstitusi semuanya lengkap, itu akan jadi kota yang besar sekali secara konstruksi, tapi lama sekali tumbuhnya. Kita mengulangi kegagalan Brasilia. Oh. Brasilia itu kan sejak 50-an, 60-an. Tapi baru sekarang mulai tumbuhnya, mulai bergeliatnya. Jadi ada Itu kenapa itu? Brazil itu bisa begitu? ya itu tadi ada delay setelah kota itu dibangun sampai komplit. Karena fisiknya diorientasi fisiknya yang fisik. Oh. Kan proyek konstruksi. Iya. Mirip Jadi juga kayak di Myanmar Naypyidaw itu. Iya. Jadi artinya sama dengan kota hantu di Cina itulah. Iya. Dibangun kosong, habis itu baru bermasalah. Baru masalah. Iya. Baru dicari-cari solusinya. Tapi di Cina itu masih mendingan. Iya. Kalau dia pertumbuhan kotanya kebutuhan perumahan yang meningkat, nggak akan menimbulkan kumuh. Ya, kalau ini bisa. Ya. Bisa. Jadi Anda mengusulkan supaya jelas tahapannya gitu ya. Tahapannya jelas, sedikit-sedikit. Ya sedikit-sedikit dan jangan berorientasi pada fisik, tapi harus berorientasi pada demand-nya orang-orang yang muncul di sana, gitu ya. Iya, betul. Jadi pertumbuhan alamiah Anda maunya ya. Iya. Tapi sementara dari segi kebutuhan pemerintah untuk menyatukan birokrasi di dalam sebuah kawasan, mau nggak mau memang harus ada planning tahun berapa pindah departemen apa, harusnya kan begitu ya. Betul. Itu dilakukan Korea Selatan sekarang di Sejong itu. Sekarang udah lebih separuh kabarnya. Kementerian itu udah pindah. Ya. Tapi bertahapnya itu membuat pembangunan itu alamiah gitu. Oh iya. Jadi itu yang Anda usulkan itu ya? Iya, karena pertumbuhan kota itu kan kehidupan itu, alamiah. Iya. Jangan dipaksa dengan proyek konstruksi. Nanti jadi ke kota hantu tadi, orang bolak-balik dari IKN, baliklah ke Balikpapan, dari Balikpapan balik ke Jakarta. Iya. Jadi Anda mengatakan harus membangun jiwa kota itu ya, Betul. supaya tumbuh dia natural. Ya. Badan kota itu akan dengan sendirinya kalau jiwanya sudah ada kebutuhan kan. Betul. Nah, saya juga sepakat sama Anda dan memang itu yang saya khawatirkan bahwa kalau pemerintah terlalu berorientasi hanya untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa ini sudah jalan, itu yang berbahaya. Iya. Ya kan. Nanti kalau ada gagal satu orang, misalnya developer bangun di situ, gagal, dia akan ceritakan. Betul. Lebih negatif sifatnya itu. Iya, market jadi ini. Iya rusak. Iya kan. Udah ngeluh nggak usah sana, uang saya nggak bisa. Iya kan. Nah jadi saya punya ide begini, Bung ya. Bagaimana menciptakan 2 kota Samarinda dan Balikpapan ini seolah-olah terikat tanda petik untuk membuat kota yang baru ini menjadi semacam apa mereka? Ya kepentingan mereka untuk masa depan. Iya.
Jadi entah misalnya dia mau ngapain di situ, dia punya rumah di sana. Iya. Nah, terutama elit-elitnya ya, yang punya ini, yang leader ya, opinion leader atau orang-orang yang jadi pemimpin lah, punya sesuatu di sana. Terus pokoknya sehingga hubungan 3 kota ini, Tri Cities ini jadi hidup. Hidup ya. Nah, jadi 2 kota ini memiliki kepentingan untuk membuat growth yang alamiah tadi terus lebih cepat. Nah, tapi 2 kota inilah yang mendrive. Betul, betul. Nah, kalau pusat kan boleh lah. Misalnya kalau kayak Bali kan sering dibikin, karena waktu Bali kena bom kan dibikin di sana Ya. konferensi. Ini juga hampir sama kan. Betul, betul. Jadi ada dari pemerintah pusat, setuju ya? Iya, Ada dari pemerintah daerah. Tapi pemerintah pusat lebih mendukung. penting dari pemerintah daerah. Daerah, betul ya. Bagaimana supaya bisa membuat dia supaya tumbuh alamiah? Betul. Jadi otorita IKN atau Ya. Bappenas dari Ya. pusat ini Ya. nggak bisa mengatakan, kosongkan dulu semua ini, kami mau bangun. Jangan. Ya. Itu akan jadi kota hantu. Nah, tapi tadi tuh, apakah Pemko Samarinda, Pemko Balikpapan, juga Pemkap di sana, Pemprov Kalimantan Timur, semuanya tuh bahu-membahu mengambil peran, berbagi peran untuk menumbuhkan kawasan. Ya. Ya. Termasuk fungsi-fungsi. Jadi katanya ini kan IKN itu adalah pusat pelayanan ya bagi sebagian kalangan yang mengkritisi. Nggak bisa pusat pelayanan itu memberi pertumbuhan. Saya bilang, siapa bilang ini keinginan negara, bukan keinginan gubernur IKN atau kepala otorita IKN, ini keinginan negara. Jadi ketika negara sudah mempunyai rencana mengembangkan satu wilayah, dia akan menggunakan semua instrumen yang ada. Jadi kita ambil contoh, kawasan ekonomi khusus. Apa yang bisa dibangun di kawasan IKN? Ya bangun di sana. Ya, tadi yang Pak Panangan bilang, pusat mendukung tadi. Iya dong. Daerah membangun. Wah, itu keren banget itu. Ya. Nah, kemudian daerah. Daerah kan namanya kawasannya terbangun kan mau. Tidak ada yang menolak. Asal diikut sertakan. Iya. Kan itu dia. Dan kemudian jangan ada terpinggir masyarakatnya. Gitu kan. Kemudian tidak rusak lingkungannya. Nah, itu sudah dikaji lah sekarang ini. Nah, itu yang harus dibangun secara sinergis itu. Ya. Itu harus diikuti lah master plan-nya itu ya. Master plan-nya itu. Jadi diikuti saya mengusulkan ke Kementerian ATR supaya dibuat sebuah RT RW khusus untuk IKN ini secara mantap. Iya. Ya, artinya kalau perlu direvisi lebih sering-sering aja dikaji ini betul nggak pilihan-pilihan skenario pengembangan kawasannya gitu kan. Nah, karena kalau tidak seperti itu ya sektor-sektor lain tadi misalnya kita mau buat pusat kesehatan atau pusat pendidikan, itu kan pemerintah. Ya. Misalnya pendidikan tinggi, loh kenapa pemerintah baru cuma punya 2 institut teknologi, satu ITB, satu ITS. Oh ternyata baru mulai dibangun ITK, Institut Teknologi Kalimantan, dan ITERA, Sumatera. Indonesia perlu 20 ini, bukan cuma 2 atau 4 gitu ya. Nah di IKN ini bangunlah 1 atau 2 atau 3. Ya. Nah itu siapa yang bergerak? Ya pemerintah. Iya dong. Nah, jadi kesehatan lagi, nanti industri bersih ya, clean industry, pusat penelitian. Nah, jadi yang saya mau jawab ke kawan yang mengatakan itu hanya pusat pelayanan, nggak betul. Oh iya. Jadi itu memandang IKN sebagai tukang buat KTP. Iya. Berarti dia mau nggak memahami. Kantor camat itu. Dia nggak memahami master plan regionalnya, mindsetnya. Mindsetnya. Dulu dia juga tidak memahami skenario. Ya, tata ruangnya ya. Iya. Ya, gitu ya. Oke, dalam 23 tahun ke depan. Sorry. 2045 kan finish ya. Berarti 22 tahun. 22 tahun. Dalam 22 tahun ke depan, Anda tadi menginginkan sebuah skenario yang disebut tata ruang RTR, RT RW, tapi bisa dirubah-rubah supaya sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Betul. Jadi kalau bisa dikatakan dibagi 5 tahun ini ya, berarti kan 4 kali 5 tahun ya. Iya. Ya kan? 4, 5, 5, 5. Jadi, nah sementara kan pemilihan presiden juga kan 5 tahun. Iya. Nah bagaimana supaya setiap presiden yang akan datang bisa menganggap ini sebagai sebuah yang permanen. Kalau undang-undangnya sudah permanen. Betul. Nah, nggak akan dirubah. Tapi kalau tata ruangnya, apakah perlu dibuat undang-undang tata ruang khusus untuk membuat supaya rigid dia? Iya. Jadi yang boleh berubah hanya ini ya, gitu-gitu. Ada hukumnya gitu loh. Betul, Sehingga si presiden baru nggak berani kutak-kutik. Iya.
Ya dong. Itulah yang membuat saya menulis itu. Oh, jadi diperlukan ya? Diperlukan satu Master plan? bukan master plan. Bukan master plan. Selain betul tadi undang-undang, Ya, ya. IKN itu dan juga undang-undang tata ruang. Tata ruang itu maksud saya. Ya. Khusus untuk IKN. Untuk IKN ya, juga kesepakatan bangsa ini. Ini agenda bangsa ini, Pak Penangian. Ya, Jadi ya. kalaupun ada kritik, ada pandangan yang berbeda itu terhadap cara-cara. Ya, yang diusulkan, gagasan bagaimana untuk memperkaya yang sudah ada ini ya. Sudah ada dan siap untuk selalu dievaluasi. Ya, yang tadi ya. Jadi luas luas gitu. Tapi kalau berpikir Jakarta tetap ibu kota negara untuk sampai kapanpun, nanti IKN jadi industri hijau. Lah itu gagasan apa itu, Pak? Sama sekali nggak teruji, spekulatif banget gitulah. Janganlah sampai ke situ. Gitu. Justru persoalan Jakarta dan sekitarnya yang diperbaiki dengan adanya episode baru sana. Benar nggak? Iya, betul. Iya. Dan sekarang udah terlihat, geliatnya udah terlihat. Terlihat ya? Iya, sekitar Balikpapan itu udah. Oh iya, Tri-Cities tadi udah mulai. Ya, udah. Nah itu nanti kalau saya sih punya gagasan tuh dievaluasi lagi. Pernah ngeliat gimana Cina bangun jembatan tuh ya? Iya, raksasa ya. Sedikit lama-lama akhirnya nyatu di tengah gitu kan ya. Nah kira-kira gitulah. Jadi dari Balikpapan begitu, dari Samarinda juga begitu, dikit. Dari pusat begitu juga. Pusat, nah nanti kira-kira mungkin ada 5 atau minimal 3 center di antara koridor itu. Jadi itu konsepnya dari tata ruang itu konsep networks ya, kota-kota regional, regional cities dan koridor. Jadi jangan kita pisahkan antara koridor dengan wilayah ataupun jaringan ya. Mirip ini kalau di Afrika Selatan tuh kan ada 3 ibu kotanya tuh. Ya kan Cape Town, Pretoria sama Johannesburg kan. Dia kan membagi Trias Politika itu. Ya, jadi itu kawasan tuh. Jadi ibu kotanya itu satu wilayah. Tapi tiga sub itu ya? Tiga pusat kota. 3 pusat kota ya? Yang masing-masing berdiri sendiri gitu. Nah ini menarik kalau buat konsep seperti itu. Sehingga nggak kebebanan nanti di KIPP itu semua bangunan itu ada di sana. Jadi kalau misalnya 3 kota nanti itu bisalah 1 juta penduduk. Di dalam IKN itu? Ya, jadi IKN yang tadi kalau kita lihat gambarnya itu kan 6.000 hektar. Yang 5.000 itu dia simpulnya itu ada 3 gitu? Ada 3. Saya lebih setuju itu di tengahnya itu eksekutif. Nanti di sini legislatif, di sini yudikatif. Misalnya seperti itu. Iya. Nanti kalau kantor negara sahabat ya, kedutaan, nah itu silakan. Nah itu kalau nggak salah harus di dekat ini ya. Tapi yang itu namanya IKN itu ya semuanya itu 3-3-nya IKN. Iya. Itu menarik tuh. Jadi kalau mau buat konsep hijau atau konsep yang selain dari fungsi pemerintah itu ya di antara titik-titik itu, pusat-pusat itu. Jadi jangan dikumpulkan semuanya. Nah itu karena kan wilayahnya luas itu. Iya. Jadi artinya jangan dikumpulkan di satu titik secara density yang tinggi untuk menyatukan pemerintah ini. Iya. Nah, supaya bangunan-bangunan itu dikelilingi oleh hijau, ya dipertahankan oleh hijau gitu kan. Terus ada pusat-pusat yang 3 juta penduduk itu misalnya contoh ya, atau 2 juta lah, 750.000 sini, ya kurang lebih gitu ya. Nah di sekitarnya, ya dia akan tumbuh kawasan-kawasan yang di-lead oleh pusat-pusat pertumbuhan ini ya, sub-sub ini ya. Betul. Jadi tidak menumpuk di satu, ya kan. Iya. Jadi jadi padat di satu titik, terus di sini jadi jarang, jangan ya. Jangan, ya. Dan itu apa tujuannya sebenarnya itu kalau dia bikin dia 3 itu? Ya supaya perkembangannya alami tadi. Jadi yang pertama itu ya di dekat Samarinda sama dekat Balikpapan. Jadi jarak 5 atau 10 kilo lah. Iya. Oke. Kan itu bisa langsung tumbuh itu. Iya. Lebih cepat tumbuhnya. Cepat tumbuhnya. Dan alamiah. Alamiah. Kayak kota-kota baru Bekasi, Tangerang kan begitu. Kan cepat tumbuhnya. Nah, kemudian nanti bertahap lagi, makin lama kan ketemu itu. Iya, dengan sendirinya ya. Jadi bisa gitu nanti kayak jembatan itu tadi ya. Dari 2045 itu presidennya siapapun tinggal menerbitkan Kepres. Pindah. Kalau sekarang kan nggak jelas. Presiden nggak ngeluarkan SK kan, nggak ada Kepres. Ini ibu kota tuh di Jakarta atau di Nusantara. Undang-undang mengatakan sudah ada undang-undang IKN. Kepres belum ada mengatakan pindah.
Nggak jelas. Jadi kalau nanti itu undang-undang sekarang ini saya usulkan jadi undang-undang pembangunan IKN. Ya, undang-undang pembangunan. Oh iya, karena itu harus diatur memang tahap-tahapannya, apa kewenangan otoritas, kan nggak jelas kewenangannya, Ya, ya, anggarannya segala macam. ya, ya. Nah sama kayak di Korea Selatan tuh Sejong tuh kan dibangun KLHC ya, LH namanya apa, Korea Land and Housing Corporation itu. Oh, Dia lembaga yang otoritatif, pemerintah ya. pemerintah, kewenangannya nggak diganggu-ganggu oleh Kementerian PU-nya di sana, nggak. Ya, ya, ya. Dia otoritatif. Ya, di bawah presiden ya. Di bawah presiden langsung, karena ini kan sumber daya besar, sama juga kayak apa perusahaan minyak kan juga banyak langsung di bawah presiden. Nah itulah undang-undangnya, undang-undang pembangunan IKN. Nanti kalau sudah tinggal terbitkan Kepres bulan depan, 2 bulan depan langsung udah berkantor di sana. Kayak dulu Pak Mahathir kan begitu dia tetapkan Putrajaya itu, udah dia nggak lama berkantor di sana. Tapi karena tanggal 17 Agustus 2024 direncanakan di sana, mudah-mudahan SK itu datang sebelum itu. Iya, pindah dulu dong, seknek dulu dong. Nggak Enggak mungkin di lah. situ. Hah? Tanggal 17 itu kayak camping aja. Oh gitu? Iya. Cuma campingnya dirubah jadi upacara. Menurut saya belum bisa. Enggak, karena gini. Oke, gini. Kabinet yang baru itu 22 Oktober 2024. Dan semua menteri udah ada di sana. Jadi artinya gini, ada bayangan bahwa beberapa saat sebelum kabinet berakhir, itu setelah Agustus 17 sama kabinet berakhir itu akan terus intens untuk melakukan undang-undang dan peraturan. Karena begini, DKI kemarin RUU-nya sudah ada bahwa Pemda DKI nanti bukan lagi daerah khusus ibu kota, DKJ. Nah, dan pemimpinnya ditentukan presiden. Ini bagus. jadi polemik sekarang ya. Ya, tapi enggak lah. Kalau menurut saya bagus dong. Karena apa? Melihat dari ibu kota sebagai simbol seperti Anda bilang tadi. Memang bagusnya visi presiden harus bisa diteruskan oleh visi pemerintahan daerah. Betul, betul. Karena begini, ada LRT di sini, besok ada di mana? Jadi tetap Jakarta sebagai barometer. Betul. Jadi visi presiden yang memerintah 5 tahun ke depan dalam soal kota akan kelihatan nanti orientasinya gitu loh. Ya kota apa misalnya apalah sesuatu lah. Contoh tadi kayak kemacetan, berarti ada infrastruktur. Di daerah-daerah yang ini kan juga akan sama. Iya. Karena tadi kan Bung Jehansyah mengatakan bahwa seakan-akan hanya terjadi di Jakarta ini. Enggak. Iya. Coba aja di Surabaya sama. Sama juga, iya. Unplanned juga, uncontrolled juga. Iya. Jadi selalu Jakarta jadi ininya barometer. Barometer, ya. Gitu loh. Jadi kalau tadi disebutkan daerah khusus Jakarta itu, saya setuju secara substansi teknokratik pembangunan itu ya sudah langsung di bawah presiden. Kan tidak menyatakan presiden otoriter kan enggak. Ini kan masalah pembangunan. Nah, cuma kawan-kawan dari kubu demokrasi aja dan otonomi daerah yang kurang setuju. Karena mengatakan ya itu melawan otonomi daerah. Oh. Nah, itu kan politik lah sama. Ya itu udah politik gitu udah. Politik, Ya. Nah, lihat lagi mindset perencanaannya harus dilihat. Jangan hanya kepentingan politik ya. Iya. Ya, demi kebaikan aja apa yang harus dilakukan. Kalau memang pemerintahnya membuat itu lebih baik kan kenapa tidak? Iya. Contoh nih. Kenapa pembangunan rusun murah di Jakarta gagal? Itu juga karena hubungan antara pusat dan daerah nggak sinkron. Iya. Ya itu satu bukti. Berarti kan bukan hanya produktivitas menjadi berkurang. Contoh misalnya, pusat mengatakan begini, harus ada rumah 500 juta untuk yang couple married, 32 meter, berusia yang married itu ya 20 tahun, 28 tahun lah. Terus dibuatlah namanya Rusunami. Sampai sekarang nggak ada satupun dibangun. Jadi saya tanya kenapa? Loh, harganya begini, pemdanya begini. Jadi gitu. Jadi visi presiden susah dieksekusi di kota apabila terlalu berbeda pandangan dari kepala daerah di pusat ya dengan kepala pemerintahan di pusat itu masalahnya. Tapi di sisi lain juga pemerintah pusat masih belum siap untuk membuat satu perencanaan yang komprehensif juga Tentang kota. Pembangunan tadi misalnya rumah susun ya. Hanya memberikan stimulasi keringanan pajak. Ya kan dulu kan Rusunami kan gitu, PPN bebas, BPHTB gitu ya. Dikasih lagi PSU.
Nah, Itu diharapkan menstimulasi kan. Kenyataannya kan ya akhirnya banyak yang terbangun ya dengan itu. Tapi kan masuk ke pasar jadinya harganya naik juga kan. ya karena pemerintah begini, Bung, pemerintah tidak memberikan sebuah kepastian untuk mendeliver barang itu ke rakyat. Contoh, Kalibata City. Dulu dapat subsidi dia dari pemerintah daerah. Hmm, Katakanlah perizinan. perizinan. Nah, pemerintah membuat sebuah aturan, barang siapa yang punya keinginan untuk tinggal di situ, dapat memanfaatkan fasilitas. Ya. Nah, pengembang melihat, udah diumumkan pemerintah nggak ada yang bergerak, udah dijual sama orang yang nggak berhak, gitu loh. Ya. Harusnya kalau seperti di Singapura kan di SDB kan langsung SDB, diperiksa, langsung gitu. diperiksa. Nah, jadi saya punya gagasan di pemerintahan baru nanti, kalau pemerintah ingin membangun rumah di sebuah kawasan, mungkin kita minta ITB untuk memberikan penelitian mengenai demand di TOD. Ketemu 2000 unit, ya. Lahannya ada mungkin milik Bank Mandiri, milik KAI, milik swasta, BUMN. dan segala macam. Nanti kita minta lagi konsultan lain, tolong verifikasi kira-kira apa usulannya. ITB sudah melihat demand-nya 2.500. Terus kamu mana? Oh iya Pak, kalau KLB-nya karena 40 juta, ya KLB-nya 10 lah. Ya. Karena begini supaya accommodation land-nya kan cuma 5 juta. Betul, betul. Lalu kita minta kontraktor, berapa? 5 juta Pak. Tapi kalau dibanding dengan koridor-koridor jadi 7,5. 5 tambah 7,5, 12,5. Lalu kita tanya, berapa you punya untung? Kita yang beli, negara yang beli, bukan rakyat, negara. Oh iya Pak, ya kalau negara beli semua, ya 15 juta lah, kan 20%. Tapi tanpa risiko karena negara beli. Nah, lalu kita undang lawyer, tolong bikin pengumuman di koran, dicari anak muda yang berusia sekian, dengan cash flow, ada 3. 18 bulan bayarnya sekian, 24 bulan bayarnya sekian, 36 bulan bayarnya sekian. Kan itu yang dikeluarkan dari developer ke kita. Nah, DP-nya kita bayar, seolah-olah DP-nya lah yang kita subsidi. Sekali subsidi. Nah, KPR-nya pun kita subsidi. Nah, harusnya kalau ITB tadi mengatakan 2.000, kita bilang sama si Pak lawyer, Hotman Hutapea, Aris Hotman Hutapea, tolong cari, kalau bisa 2.500 lah, supaya nanti jangan oversupply. Ya. Karena bisa aja nanti ada yang mengarang-ngarang kan. Nah, tolong ditulis di situ, bagi yang mengarang diusir, dibuang gitu. Jadi kita harus membangun sebuah peradaban baru, di mana pemerintah langsung berkomunikasi dengan rakyatnya. Jangan dibiarkan swasta. Swasta pasti nggak mau ngikutin pemerintah, udah. Dia otaknya bisnis profit. Kalau ada yang menjual lebih mahal, kenapa? Gitu loh. Jadi pemerintah jadi servicing agent. Betul. Itu menjamin keamanan dan semuanya. Nah, baru dia nanti siapa yang jual nggak boleh dalam 5 tahun, kalau ada dihukum dan segala macam. Kalau berhasil di Jakarta pasti berhasil di tempat lain. Betul. Jadi artinya gini, poin saya, Bung Jehansyah, pemerintah itu nggak boleh melakukan semuanya, harus melibatkan pihak ketiga, supaya pihak ketiga ini nanti akan membela tanda petik pemerintah di depan rakyat. Betul. Karena jadi transparan. Yang disebut transparan kalau pihak ketiga dihadirkan. Nggak ada yang transparan kalau cuman ya beginilah begini. Nah, itu yang terjadi selama ini. Jadi pemerintahan Indonesia daerah ini terkesan jadi pemerintahan otoriter. Karena tidak melibatkan swasta secara transparan tadi, stakeholders lah. Stakeholders dan terutama expert. Expert juga. Kita lihat kan banyak kontraktor yang protes soal infrastruktur ini, proyek-proyek kan. Jadi di belakang BUMN karya itu semua itu, wah ternyata banyak masalah. Itu yang nggak boleh. Saya setuju. Iya dong, nggak boleh itu. Dan contoh misalnya, ini soal BUMN ini ya, Perumnas yang dulu udah hilang apanya, manfaatnya. Jadi developer biasa. Mana mungkin dia bisa bersaing sama developer komersial? Mungkin Pak. Mungkin, Developer komersial bisa menyogok. Perumnas kalau menyogok masuk KPK. Ketahuan. Loh iya dong. Itu contohnya. Jadi memang harus banyak yang harus direstruktur ya. Iya betul. Tapi tadi itu tantangan ya, gimana memanage developer tadi yang membangun apartemen murah tadi, ya. Dan bagaimana sih pemerintah tadi nih harus punya body kayak di Singapura atau Jepang juga memang. Di Jepang apa tuh bodinya? UR namanya, Urban Renaissance.
urban renaissance itu seperti urban redevelopment ya? Seperti HDB di Singapura Ya. atau URA. URA Singapura, Urban Redevelopment Authority ya. Ya. Nah itu mereka menguasai kawasan-kawasan dan mereka sudah melantai di bursa saham udah. Saya lebih setuju ada studi dulu Pak. Ya. Dibikin Perumnas, nah ini bisa nggak ditransformasikan nih body ini kepentingan pemerintah atau apa? Ya. Dan dibuat jangan BUMN, blue. Badan Bisa layanan blue, umum. bisa. Jadi jangan berpikir untung. Untung ya betul. Saya sepakat itu. Iya dong. Kalau mau melayani jangan dual mission. Ya sebenarnya blue itu tuh Perjan sama Perum itu blue. Kalau sekarang kan perseronisasi semuanya. Perjan sama Perum kan mau dihilangkan. Gara-gara apa itu ya? Ya karena privatisasi. Dulu sejak reformasi itu semua BUMN itu dianggap jadi sapi perah gitu ya. Jadi prinsip yang menghindarkan sapi perah itu hanya prinsip swastanisasi privatisasi. Karena bisnis like semuanya akan diawasi dan Tapi ketika rugi dia dan korupsi apanya nggak ada pertanggungjawabannya. nggak ada juga. Harus Yang juga, dari dibalik dari infrastruktur kan. iya, negara juga yang nanggung. Iya, jadi apa gunanya? Ya apa gunanya? Jadi prinsipnya itu tetap BUMN itu harus kuat. Dia tanpa harus mengikuti bisnis like tadi bisa menjadi korporasi yang kuat. Itu yang terjadi di Singapura ya? Singapura dan semua negara itu, Ya, Tokyo ya? Tokyo juga, karena mereka menggunakan prinsip pengukuran kinerja yang berbeda. KPI-nya? KPI-nya beda. Dia misalnya efisiensi. Oh. Dia dihitung efisiensi. Ya. Kalau di swasta kan efisiensi, buat apa lo efisiensi kalau Yang nggak penting, untung? iya. Jadi ujungnya itu profit. Iya. Efisiensi dengan sendirinya nanti, Iya dong, iya. karena di ujungnya profit. Iya. Nah kalau pemerintah belum ada profit pun efisiensi harus dihitung. Oh. Nah itu namanya keuntungan efisiensi. Tapi kalau saya lihat di berbagai negara ya, nggak tahu ya, di Thailand, kalau namanya perumahan selalu subsidi dia. Betul ya. Bahwa dikurangi subsidinya pelan-pelan, Ya. yang jadi disebut housing career tuh, diusir orangnya, Ya. cabut lu. Ya, Ya, udah misalnya, mampu lah. iya udah dia nggak mampu, nggak boleh kayak di Bandung itu 5 Ya. tahun harus cabut. By law semua, Ya. ya kan, habis merit 10 tahun. Ekonomi dia eksponensial, dikaburin lagi, suruh Betul. beli apartemen 2 miliar sana. Betul. Jadi Dan itu menghidupkan pasar juga itu. dengan sendirinya, karena pasar bisa menghitung. Betul. Habis ini keluar nih, dibangun di sebelahnya, Nah, gitu iya, loh. di Cuma dari 2 miliar gitu kan, Iya. orang uangnya sudah cukup. Iya. Jadi fungsi pemerintah enabling. Itu kalau terbatas, tapi kalau di Jepang itu bukan karena dia by law tadi, Oh, tapi Kesadaran. karena memang kesadaran. Dan standarnya dibuat Iya. minim banget. oh. Jadi istilahnya danci kalau di Jepang itu kan, itu tuh minim banget memang Contoh, dancinya itu. apartemen minim banget, maksudnya apa? Jadi misalnya finishing kamar mandi itu ya pakai masih ada yang teraso pun, tapi layak, bersih. Jadi misalnya saya kan 6 tahun di Jepang tuh kan tinggal di Danci. Oh, Jadi misalnya kalau kita kan mendesain kamar mandi itu ada shaft untuk toilet itu ya, untuk saluran pembuangan tinja itu. Di sana nggak ada shaftnya, jadi hemat. oh, Tapi pipanya itu tebalnya minta ampun tuh, besi, oh. yang bisa tahan 100 tahun. Wih. Jadi kalau kita dengar-dengar itu ada suara dikit-dikit kan, itu dari 10 lantai dari atas itu lewat situ. Nah, jadi saya perhatikan nih, ini desainnya ini hemat semuanya. Iya. Jadi buat finishing yang durable Murah, gitu. durable tapi Murah, tahan lama. tapi sederhana gitu. Oh, semuanya. iya. Finishing luarnya pun makanya dari sisi arsitektur tuh jelek-jelek. Iya. Danci itu namanya. Tapi kalau dibanding dengan Singapura gimana SDB? Nah, Singapura lebih bervariasi. Dia desainnya dia kembangkan, dia undang arsitek, biru-biru arsitek yang bagus ya. Tapi hampir mirip, dia juga hemat. Iya hemat ya. Ada, saya pernah dulu kuliah di NUS, dosen saya diundang saya ke lantai dulu. Jalan naik kaki Pak, nggak naik lift Pak. Oh iya. Oh, iya. Iya, yang dulu-dulu ya. Oh iya. Tapi kalau sekarang tuh yang Skyfield tuh misalnya, Iya, nah itu bagus. Ada yang di Toa Payoh itu Pinnacle itu juga bagus sudah. Makin lama mungkin meningkat mereka. Ya, itulah fakta bahwa masyarakat itu dibudayakan. Ya. Jadi pemerintah yang menginisiasi pembudayaan masyarakat itu. Jadi jangan diserahkan ke pasar. Iya, betul. Iya, diserahkan ke pasar, akhirnya sekarang Kalibata isinya apa? Harganya juga
Ya itu bagi bisnis properti nggak peduli dia. Nah, itu dia. Mau Iya dong. yang beli atau nyewa Kalibata City itu misalnya agen imigran gelap, nggak peduli dia. Agen pabrik narkoba. Iya, itu dia. Itu jadi. Iya, itu dia. Karena apa? Pemerintah tidak mengontrol. Kalau tadi Anda bilang Jabodetabek uncontrolled unplanned. Ini juga gitu. Iya. Satu bangunan itu harus dikontrol. Iya, nggak ada RT RW Pak sana tuh. Ya, itu dia. Makanya kan yang ketangkap terakhir ini kan Iya. pabrik narkoba di Rusunami juga kayaknya itu. Iya, iya. Selalu Rusunami. Iya, karena murah. Karena murah. Iya, dan less pengawasan dan segala macam kan Betul, gitu. betul. Kalau yang mewah itu kan, Nggak satpamnya. Ya IWL aja 4 juta 5 juta. Ya, ya itu dia. Beda dia. Ya. Sekarang di tempat yang Rusunami itu IWL masih diprotes lagi. 800.000, 900.000 kan masih diprotes kan. Karena manajemennya memang sulit Pak. Jadi misalnya untuk water treatment itu memang kan harus ketat itu. Nggak boleh kurang dikit pun tawasnya, kaporitnya gitu ya, timingnya. Kurang dikit, wah bau langsung sour kan gitu. Ya. Kan sering kan protes demo PPRS di apartemen-apartemen Rusunami itu kan sering demo mereka. Nah, kalau Tapi harga-harga apartemen berapa itu? Oh, mahal kan itu. sekarang mentok dia. Kalau yang Rusunami itu mentok di 400 sampai 600 juta. Iya, Itu udah mentok. Kenapa? Kualitasnya nggak bisa menyaingi yang apartemen yang well planned sejak awal. Ya. Parkirnya sembarangan karena memang ya padat banget kan di Rusunami itu di Kalibata itu hampir 30.000 itu isinya itu. Iya, tapi kan karena balik lagi Pak, tidak tegas siapa yang berhak. Oh iya, artinya itu kan jadi secondary market jadinya. Iya, jadi kan orang yang di atas daya belinya, dia yang berebut subsidi yang bukan untuk dia. Iya. Ya, berarti kan nggak ada batasan, rule of the game-nya itu nggak ada. One man, one address, one family, itu nggak ada. Nah, yang saya bilang tadi karena lawyer turun, dicek semua. Begitu ada yang ini, kabur, out. Ya dong, Iya, karena yang nggak berhaknya jangan sampai orang nggak berhak. Betul. Nah, kembali lagi ke soal backlog yang tadi itu Backlog, harus dibuat one address, harus dibikin jadi big data gitu. Iya. One address, one person gitu loh. Jadi artinya jangan sampai ada orang yang menerima dan menerima lagi. Betul. Kan itu persoalannya. Betul. Nah, jadi seakan-akan data perumahan itu harus dibikin big data baru. Betul. Iya kan? Dan dibuat pengawasan antar masyarakat itu. Nah, gitu maksudnya. Oke, kemudian ada ide dari developer mengeluh tentang disatukannya PU dan PERA. Iya. Ya. Kalau menurut pendapat Kang Encep tadi saya tanya, kalau bagi kami sebagai NGO nggak ada masalah kata dia. Justru lebih mudah, kami nggak perlu kedua departemen kata dia. Iya. Nah, tapi kalau dari segi pelaku bisnis, masa kami dilayani dirjen karena dulu aja zaman Pak Harto kan, Menteri. ya gitu. Apa itu menurut Anda apa yang menjadi isu di situ? Apakah memang lebih bagus tetap dipertahankan atau gimana? Itu politik itu. Jadi bukan teknokratik itu dulu. Kan selama periode Pak SBY itu 2 kali itu kan menterinya itu dari partai politik kecil. Ya, PKS. Pendukung PKS dan P3 terakhir ya. kan. Pendukung Pak SBY. Dan masih protes. Saya ingat tuh dulu PKS bilang kita bukan dapat 3 menteri nih, 1,5 katanya. Yang satu menteri pertanian, yang setengah lagi ini rupanya seperempat dinilai. Menpora dianggap seperempat sama Menpora. Menpora kan menteri negara juga kan, Adiaksa Daud sama Pak Yusuf Asari. Ini seperempat kita bukan 1 katanya. Karena anggaran dan sebagainya. Jadi memang ternyata betul nih politik. Kalau istilah kita itu kursi tempel. Kalau bis itu Kalau di bis kursi tempel. Kalau nggak dapat 3 kursi, ya udahlah ini 3 kementerian kan 3 menteri juga gitu kan. Kalau baris di istana kan ikut baris juga. Iya. Gitu. Nah akhirnya pada 2014 itu saya menduga ini ya terjadi satu proses pembicaraan ya antara elit-elit politik, terutama sesudah menang ini Pak Jokowi dan PDIP. Nah, diamatilah bahwa Kemenpora ini dipolitisasi nih oleh menteri-menterinya yang tadi partai-partai kecil tadi. Kan akhirnya kan menteri-menteri Menpora itu kan begitu. Memberikan rumah Rusunawa untuk polisi. Pakai pakaian polisi dia. Waktu
tuh meresmikan. Iya. Memberi rusunawa untuk angkatan laut, Luar angkatan biasa udara, ceritanya. ya kan. Memberikan untuk apa pesantren, pakai peci, pakai apa dia kiai kan. Ada kiai yang ini 5 lantai tinggi banget nih, saya mau 2 lantai. Dibuat peraturan menterinya 2 lantai. Sekarang ada permen rusunawa 2 lantai ada, 3 lantai ada gitu kan. Aduh. Lah ini politis. Iya, Ya sudah ditarik lagi ke induknya. Oh. Jadilah PUPR. Oh. Itu dulu. Iya, iya, iya. Jadi saya termasuk yang mengusulkan perumahan rakyat digabung dengan pembangunan kota, justru masuk lagi makin menciut lagi. Yang tadinya politis tadi itu harusnya dihindari dengan cara menambah bebannya, meniru bagaimana Department of HUD di Amerika kan, Housing and Urban Development kan. Sama juga di Jepang tuh juga kan dulu namanya HUDC tuh, UR itu. Housing and Urban Development. Iya, corporation. Dan di Cina bahkan ditambah rural dan urban. Gila di Cina itu. Iya, iya, iya. Digedein lagi. Gedein lagi, masuk agropolitan di sana. Iya. Karena kota-kota kan banyak kan. Iya, iya. Nah, jadi memang nggak tahu ya, pemerintah ini kayaknya seperti dibatasi. Pemerintah baru menurut ada orang-orang yang saya undang di sini katanya undang-undang tentang kementerian itu sudah di-fix sama Pak SBY jumlahnya. Jumlahnya, ya. Jadi kalaupun mengadakan sebuah ide baru untuk memisahkan PU dan Pera, harus jadi kepala badan dulu. Nah, misalnya kepala badan perumahan dan wilayah perkotaan. Iya. Ya. Masuk dia, lalu diambillah dirjen dari perumahan dari PU. Iya. Diambil dari pembiayaan dari PU. ATR karena perumahan itu memang kompleks, diambil dari BPN ya. BPN atau tata ruang ya? Tata ruang. Tata ruang. Nah. Terus di sana kan ada fungsi cipta karya. Tata karya, ya. Nah, tapi kan khusus bangunan kan beda itu dengan infrastruktur kan. Beda, ya. Nah, nama cipta karya biarin aja, tapi diambil fungsi rumahnya. Supaya nanti mengelompok di sini urusan perumahan di satu departemen. Iya. Ya, housing urban development kurang lebih gitulah ya. Boleh aja badan, tapi yang penting kan kewenangannya. Iya, kewenangannya. Nanti setelah pemerintahan sudah bekerja dengan DPR yang baru, diusulkan perubahan dari undang-undang. Iya. Nah, Jadi bisa menambah kementerian gitu. ya. Asal tadi secara substansif dan teknokratik tadi memang the best lah. Sehingga bisa bekerja lebih produktif, lebih cepat gitu ya. Iya. Karena kenapa lebih cepat? Karena backlog ini kalau nggak diselesaikan dengan agak cepat, ternyata menurut Encep tadi, penyakit datang dari situ. Stunting. Stunting ya. Kemudian pendidikan juga, di situ juga ketika terjadi COVID kemarin. Iya. Rumah sakit pun di situ ketika rumah sakit nggak menerima. Jadi rumah ini sekarang fungsinya setelah COVID menjadi lain katanya. Bahkan angka perceraian makin meningkat karena nggak ada rumah. Oh gitu ya? Oh iya. Tapi studi itu ada di mana itu? Di kita banyak studi yang orang pindah-pindah kontrakan, bahkan banyak kejadian pembunuhan majikan kontrakan itu gara-gara pasangan muda yang nggak bisa bayar cicilan kontrakan. Iya. Saya dengar juga itu. Kemudian begal katanya. Begal ya. Itu karena nggak punya rumah. Jadi dia liar pikirannya. Iya, Di luar-luar naik motor itu rumahnya dia. Karena dia tinggal sama orang tuanya memang sempit dia nggak punya. Itu deh. Jadi Kementerian Bangsa atau generasi unggul tidak mungkin dipisahkan dari rumah yang tersedia. Iya, yang layak. Mungkin itulah beda negara-negara yang konsen pada perumahan seperti Singapura. Iya. Sangat tinggi kan daya belinya kan Pak. Iya. Malaysia sedikit terkena dengan pikiran Singapura. Betul. Saya kan S2 saya kan dari Malaysia. Iya. Saya lihat, wah mereka itu lebih ke barat-baratan gitu loh. Iya. Dibanding sama Indonesia. Iya, betul. Terutama yang di Johor Bahru itu. Oh iya, pengembangan kota yang berdekat sekali dengan Singapura kan. Iya. Iskandar ya. Iya. Jadi gaya hidupnya itu berubah, lebih disiplin. Disiplin. Jadi orang Melayu yang setingkat di atas Indonesia itu kalau Iya. orang ke toilet kalau kelebihan bayar pun dikejar orang ya. Iya kan, nggak ada maling di toilet Pak. Di sini kan banyak maling. Iya. Itu contohnya gitu, culture ya. Culture. Jadi rumah itu memang ternyata artinya gini loh, problem Indonesia dengan backlog yang sebesar ini memang itu jadi problem. Iya. Nah, jadi jangan mimpi menjadi negara yang maju. Maju ya. Ya kan? Ketika rumahnya itu, nah itulah esensi pentingnya
Departemen Housing and Urban Development itu. Betul, betul. Saya setuju itu kalau dibuat kementerian tersendiri, dimulai dari badan. Kalau di Thailand itu kan authority dia, NHA ya, National Housing Authority. Ya. Apa bedanya kira-kira itu dengan di ASEAN yang lain? NHA itu apa bedanya? Sebenarnya sama. Sama Dia ya? di bawah presiden langsung. Oh, Bahkan ada seorang petinggi NHA yang selalu menggaungkan community housing, Oh. namanya Somsuk Bonyabanca itu. iya, iya. Dia akhirnya diberi kesempatan buat lembaga sendiri namanya KODI kan, Community Organization Development Institute. Nah itu semacam Kemenpera khusus rumah swadaya. Oh iya. Iya, dia mendampingi komunitas. Bahkan yang di Patani itu, konflik tanah itu, orang kan bergenerasi-generasi itu menyangka ini masalah agama. Bahwa di Thailand itu agama Buddha itu menindas Islam di sana kan. Ini kan Melayu nih, Patani itu. Oh. Begitu masuk KODI, diselesaikan dengan bagi-bagi sumber daya, selesai masalah. Jadi itu KODI ya. Dia kalau Pak Panengen pernah dengar rumah swadaya ya, community base ya. Nah, itu KODI. Saya pernah sekolah di situ. Oh gitu Nah, ya. karena tahun 2000 dia mendapat sebuah penghargaan dari Bank Dunia Iya. karena membuat kumuh di Bangkok area, di metropolitan area turun dari 33% jadi 3%. Ya. Hebat loh, mendapat penghargaan. Oh, Indonesia nggak pernah mendapat penghargaan. Iya. Hanya mendapat bantuan kan. Nah, itu. Jadi memang mereka lebih lebih community based mereka. Community based dan ada sistem. Ada sistem yang mereka buat lewat koperasi dan sebagainya. Nah, si NHA-nya ini tetap. Jadi si KODI-nya KODI menangani kumuh, community based sebagainya. NHA-nya ini bangun public housing. Nah, jadi rusunawa Thailand itu makin lama makin bagus. Jadi dia nggak dituntut lagi untuk partisipatif dan sebagainya, enggak. Karena ini kan memang dua pendekatan berbeda. Ya, pendekatan komunitas pendekatan perkotaan. Modern. Orang yang penting formal. Orang punya penghasilan, mau hidup teratur, 9 to 5 ya kan. Kalau ini kan guyup ria, mengadakan apa bersama gitu. Bisa dikatakan itu di desa lebih banyak, ini di kota lebih banyak. Desa ya, pinggiran kota juga gitu. Jadi ya hampir mirip lah sebenarnya dengan Indonesia membangun 2 juta rumah di desa itu sangat luar biasa itu. Iya. Nah tapi kalau Pak Panangian ngikutin juga KODI ataupun NHA di sana, itu powerful sekali mereka. Semua kementerian itu harus dukung mereka. Kenapa bisa gitu ya? Ya karena tadi otoritasnya, anggarannya, dan program mereka jadi program nasional. Oh, jadi berarti kan keberpihakan Perdana Menterinya ya? Dan negaranya lah. Ya negaranya dong, ya concern negaranya ya. Siapapun Perdana Menteri, memang dulu KODI itu zamannya Taksin. Iya. Nah, tapi setelah ganti Perdana Menteri juga tetap ini kan, sistem udah terbangun. Jadi pertanyaan tadi itu, ya bisa aja kita buat lembaga apa namanya, nggak harus kementerian gitu ya, tapi yang penting tadi kewenangan, anggaran, sama teknokratik programnya itu mantap gitu. Tapi di Indonesia nggak bisa Pak, semua mengarah kepada kelembagaan. Iya. Tadi Kang Encep tadi tanya, bagaimana orang sudah di Undang-Undang 11 juga udah diambil peranan masyarakat, udah nggak bisa lagi. Iya. Jadi ibaratnya udah stagnan. Jadi dia menceritakan banyak rumah di kampungnya dia, di Bogor sana. Tadinya cuma 24 rumah, menjadi 400 rumah, 600 rumah. Tapi toiletnya nggak beres. Akhirnya ibunya gatal-gatal, ternyata air limbah masuk ke situ. Sanitasinya nggak benar. Iya, padahal rumahnya bagus. Nah itu loh contohnya. Jadi berarti apa? Nggak punya izin. Penyuluhan kurang. Nggak ada boro-boro penyuluhan katanya. Jadi dia minta ada klinik perumahan supaya inilah yang akan mengadvise gitu loh di tingkat kecamatan gitu. Jadi artinya masalah perumahannya masalah sangat complicated. Betul. Ya, artinya terutama perumahan desa itu loh Pak. Desa juga, iya. Terutama desa-desa yang gampang untuk maju. Dia tidak punya satu arah pembangunan ya untuk memperkuat basis ekonominya. Dia ingin sawahnya itu dijual untuk dibangun pabrik misalnya. Nah ini kan udah bias urban. Nah itu banyak sekali desa-desa misalnya di yang saya sebutkan tadi tuh Jabodetabek itu kan Tangerang sak kabupaten gede banget, Bogor sak kabupaten, Bekasi gitu.
Itu desa-desanya begitu, udah mendua gitu. Nah, di sisi lain program pemerintah bangun pertanian tuh nggak kuat. Jadi urbanisasi, ya bisnis properti dan sebagainya itu sangat kuat. Nah, jadi mereka ya akhirnya kayak segan lah gitu ya, hidup segan gitu ya. Jadi seadanya aja. Jadi tidak ada, misalnya kalau kita lihat ya, di Bali misalnya ya, atau di Kampung Naga, itu kan tradisinya itu membangun sistem sehingga muncullah kawasan, kalau kita pernah lihat desa terindah di Indonesia itu kan ada di Bali ya. Nah, itu kan ada sistem di sana. Ada ekonomi di sana, ada budaya dan sebagainya. Nah, ini yang Pak Panangen bilang itu terutama desa-desa di pinggiran metropolitan tuh. Oh, yang gampang itu ya? Gampang tadi tuh, Pak, sanitasinya kurang, anak-anaknya juga mau bertani juga nggak mau, Nggak ada. mau Iya. gitu. Dan satu lagi, kalau ada developer udah ngambil tanah-tanahnya, udah nggak ada lagi tanah. Udah nggak tanah ya. Jadi ada yang mengatakan itu, dulu ada Mulia Sani TB juga, arsitek juga, Mulia Amri. Mulia Amri ya. Dia ngomong bahwa itu bukan urbanisasi Bang, kata dia. Yang berubah dibeli pengembang tanahnya, sementara dia dulu petani, sekarang berubah dia jadi jadi karyawan. Iya, tukang ojek segala macam. Itu bukan urbanisasi katanya. Itu mitos itu kata dia. Itu benar juga ya? Betul, itu gentrifikasi. Gentrifikasi ya. Oh. Ya, kalau di BSD kan udah dari dulu tuh yang kita dengar apa Jaya itu ya. Yang pokoknya ngawasin setiap ada yang masuk lewat gerbang ini, diikutin sama dia kan. Dia harus nurunin pasir, nurunin minta dibayar kan gitu. Ini dulu tanah engkong kami nih kata. Ya itu anak cucu keturunannya. Nah, udah itu ada juga perkelahian antara tukang ojek sama satpam. Rupanya satpamnya pendatang, yang tukang ojek itu orang setempat. Jadi ada masalah lah sosial di sana tuh. Walaupun kesannya kotanya maju gitu ya. Ya memang itulah persoalan. Jadi saya tahun 86 di situ. Di BSD? Oh iya. Kenapa saya targetnya ingin jadi pengembang atau pengamat? Karena saya lihat, saya teknik sipil bukan arsitek. Oh iya. Nah, jadi saya lihat kok 3.000, 5.000 dibeli, dijual 70.000. Apa ini? Nah gitu loh. Iya. Saya seorang matematik saya kan lumayan karena saya asisten matematika di UNS. Matematika 5. 11 Maret ya? Iya. Saya bilang ini nggak bener ini. Dulu masuk ITB tapi nggak masuk waktu perintis 3, perintis 1. Habis itu kabur ke situ pada hari yang sama. Ada teman dia dibikin sertifikat. Udah saya bayar Bang, udah. Tapi gua duduk di belakang lo ya. Ya udah, dia masuk gua. Nah, saya lihat, loh, apa ini? Nggak beres ini. Nah, disitulah saya bongkar dari mana jejak pembebasan tanah ini ke Bank Indonesia. Ketemu. Kredit itu memang 70% ke tanah. Nah, saya langsung ke Bangkok. Wah ini benar. Begitu Soros masuk ke Bangkok, diturunin BAT, menjalar ke Indonesia, hancur. Ketemu semua yang saya omongan itu. Dari situ kayak jadi pengamat. Jadi tanah semua udah ya? Oh iya memang. Loh, banyak orang membuka bank, kan kita pernah 240 bank loh. Karena 50 miliar sudah bisa buka bank. Dia beli tanah, spekulasi dijual, wah buka bank dia. Jadi harga tanah itu bisa 20 kali lipat dalam tahun-tahun 89, 90 lah. Orang kaya mendadak semua di situ. Iya, urbanisasi kita lagi tinggi-tingginya. Ya, di situ ya, betul. Nah, itu juga yang mengakibatkan budaya spekulasi tanah sampai ke pribadi sampai hari ini sangat tinggi. Tinggi, ya. Itu yang kok di negara lain tuh diatur. Nah, di sini enggak. Diatur. Karena apa? Karena urbanisasi itu public interest. Ya. Kalau di kita kan enggak liberal. Ya, itu dia. Jadi kalau kita lihat misalnya kekayaan seorang pejabat, pasti tanah lebih banyak daripada uang. Betul. di sini di Karawang di mana masih banyak tanah. Iya kan? Koruptor polisi yang benar itu tanah juga. Menarik untuk riset itu. Enggak mungkin DPR membatasi mengenai tanah, orang dia suka tanah. Iya, betul. Makanya harga tanah nggak mungkin turun. Betul, iya. Emang itu yang terjadi. Iya kan? Kas dan setara kas, wah itu dikit biasanya. Iya. Tanahnya, NJP-nya berapa? Iya. Makanya dia klaim gini, Pak dulu saya nggak beli segini, kekayaan saya bukan karena saya, karena tanah gitu. Itu dia klaimnya itu. Walaupun dari Solo, dari mana, Jakarta punya. Iya. Iya. Jakarta punya banyak. Nah itu yang membuat tanah di Indonesia itu memang hampir uncontrolled, unplanned.
Itu yang jadi sebenarnya penyakit IKN itu nanti persoalannya. Betul, betul. Jadi kalau memang kita mau mengatur tata ruang, jangan menjadi tata uang. Betul. Di Jakarta ini tata ruang udah jadi tata uang. Tata uang, iya. Karena semua, Iya. bukan hanya pelaku pasar, tapi pembuat kebijakan. Iya, Ikut main. ikut bermain. Nah, jadi itulah soal IKN. Jadi undang-undang tentang RT RW itu harus dimasukin dengan tanah. Harus dibekukan tanahnya kalau untuk tujuan publik itu harus di freezing land-nya, price-nya. Makanya kita udah setuju itu, udah betul IKN itu di atas tanah negara. Terlepas dari adanya konsesi-konsesi yang belum selesai gitu ya. Itu nanti kan tinggal bisa dievaluasi, jangan merugikan negara gitu ya. Boleh ada konsesi masih mau dilanjutkan, atau bahkan pemilik konsesi mau beralih menjadi penyedia air bersih, ya kan udah ada itu ya, silakan. Tapi nanti kan bisa dihitung, jangan membebani fiskal itu aja. Iya. Sama juga kayak developer tadi yang bangun apartemen, setelah dibeli oleh negara, nah itu kan pasti negara akan mengauditnya kan gitu. Ini sesuai, ya sudah gitu. Iya dong. Intinya tadi negara harus kuat memang. Ya, dan kekuatan negara itu justru karena dia langsung berhubungan dengan masyarakat. Betul. Jadi kalau dia membiarkan pihak ketiga yang mengatur, udah. Pihak ketiga nggak punya tanggung jawab. Betul. Karena pihak ketiga itu profit motif. Iya. Dan itu wajar memang. Loh, ya wajar lah. Iyalah, Dia mau hidup. Iya. Dia nggak mau mati gitu loh. Sementara di belakang-belakangnya itu sudah terjadi transaksi-transaksi. Iya. Sehingga pejabatnya diam, dia terus makin untung dan segala macam lah. Jadi itu yang membuat pemerintah itu harus dekat dengan rakyat. Betul. Terutama pemerintah daerah. Daerah. Nah, jadi housing ini ya seperti kita pelajari di Singapura segala macam. Ya kedekatan rakyat dengan pelayanan melalui rumah sebenarnya itu yang paling konkret dilihat dari hubungannya. Kenapa? Itu bisa puluhan tahun hubungan itu. Kalau dengan kesehatan belum tentu dikasih lu ya besok nggak. Dengan KTP cuma sekali. Umur lu 60 nggak perlu urus lagi. Tapi kalau rumah nggak bisa karena dia ada bangunan. Betul. Menua dia, ada haknya dan segala macam. Dan menjadi citra kawasan daerah itu. Yes. Itu yang kepala daerah itu paling nggak suka kalau daerahnya itu bangunnya rumah murah semuanya kan. Iya, itu atau dia. rusunawa nggak mau dia. Nah, itu dia. Citranya dia Citra kan. dia. Padahal sebenarnya nggak boleh itu, Pak. Karena kemiskinan dan daya beli yang tinggi itu refleksi dari rakyatnya sendiri, Pak. Betul, dan keberhasilan dia memimpin daerah itu. Iya, dan biasanya nggak ada yang berhasil, Pak. Biasanya berhasil ke KPK biasanya. Loh, makanya orientasi dia bukan membuat kota itu bagus. Nah, itulah. Dia mau mengambil bagian dari jalan yang berapa meter, berapa senti, itu yang diambil. Kenapa? Betul. Sementara planner-planner yang lulus dari UNS, ITB yang berumur 22 akan pensiun jadi 55. Betul. Tetapi dia melayani semua kepala daerah yang berganti pikirannya. Iya. Nah, itu yang berbahaya. Harusnya kan enggak. Dan menyangka itu karyawan perusahaan keluarganya. Itu dia. Itu masalahnya, Pak. Padahal Jadi pegawai negeri. Padahal mereka inilah harusnya yang di-upgrade kapasitasnya. Entah sekolah di Tokyo apa supaya mereka merasa, oh ini rakyat saya. Betul. Saya 30 tahun di sini. Bapak ini cuma 5 tahun. Iya. Nggak bisa ini. Akhirnya nanti orang-orang di dalam daerah ini yang memilih mana wali kota yang mirip dengan ini gitu. Jadi ada master plan-nya. Ya, itu tugas pemerintah pusat agar pemerintah daerah itu dekat ke masyarakatnya. Ya, jadi dia bisa membangun building capacity. Betul. Nah, jadi saya bilang kalau nanti ada departemen perumahan yang urban development itu housing and urban harus ada sebuah lembaga di bawahnya itu pembinaan. Tapi dalam arti bukan hanya memberikan subsidi, tapi ininya. Betul. Kapasitinya, kesadaran. Betul. Bangun sistem. Tapi semua dari manusia, Pak. Kesadaran, Pak. Betul. Kalau itu hanya dibuang, datang wali kota yang baru, bupati yang baru, buang lagi. Nggak bisa, Pak. Iya. Jadi kesadaran masyarakatnya kok. Betul. Intelektual masyarakatnya. Kenapa? Kita sudah mengenal demokrasi, one man, one person, one vote, one value. Nggak bisa lagi. Jadi makanya disebut tadi Kang Encep mengatakan Indonesia itu poco-poco, maju mundur. Bener itu, Pak. Iya. Karena ganti pemimpin, ganti lagi modelnya. Iya. Oh iya, kita dulu Perumnas kita hebat. Di Asia paling maju dulu. Nggak kalah dari Singapura. Oh iya. Kita kan 74 udah mulai. Iya, 74 ya. 74 mulai, Singapura tuh baru 60-an, 70-an dia sama. Jadi
bahkan Cina dan Korea Selatan tuh tertinggal dari kita. Dan apa Iya? iya, direktur-direktur Perumnas itu jago-jago housing itu. Oh iya? Pak Paneng ya. Pada zaman dulu ya? Pada zaman dulu, Pak Radinah Mochtar itu Ya, wah jago banget. Oh, itu Menteri PU dulu. Menteri PU. Sebelum kan direktur Perumnas. Iya, ya? iya, iya, iya. Direktur Perumnas, Dirjen Cipta Karya, Sekjen, langsung Menteri PU kan. Nah, dia bangun Depok kan. Oh, iya, iya. Tahun 76 itu. Ada Pak Suyono, Oh, Pak Jono, macam-macam. Pak Suyono dulu yang punya gagasan membuat kawasan Serpong itu jadi tanah untuk Perumnas. Oh, Oh, iya, iya. oh iya. Waktu beliau masih Perumnas dulu mungkin. Oh ya? iya, masih sehat. Habis itu meninggal. Iya. Tiba-tiba berubah jadi SD. Iya, iya, iya. Iya. Iya, dulu kan Pemikir-pemikirnya pemerintah semua. Orang iya. Pak Harto semua itu. Iya. Orang-orang pintar itu. Nah, jadi berkurang sekarang kemampuan Perumnas itu gara-gara terlalu liberal. Sistemnya tidak melindungi dia. Ya, dan pemerintah asik dengan proyek APBN tahunan aja. Ya, ya. Bangun misalnya Rusunawa sekarang. Ya. Ya sudah main proyek konstruksi aja. Ya, ya, ya. Coba Pak Paningan bayangkan itu bangun Rusunawa. Ya. Bertriliun-triliun habis untuk beli semen kantong. Apa itu? Semen sak-sakan. Itu kan nggak boleh. Proyek negara harusnya kan beli semen curah. Oh. Kalau skala besar, Ya. ini bisa beli semen sak-sakan, itu kan mahal. Oh. Ya kan, kalau misalnya satu sak itu 80.000, kalau semen curah mungkin bisa 30.000 bahkan bisa. Karena pesan langsung dari semen Indonesia. Sementara semen Indonesia kelebihan oversupply produksi katanya. Nah, ini kan harusnya Menteri Keuangan ngerti kayak begitu. Nggak boleh produksi program perumahan yang dibiayai oleh negara APBN berapa triliun itu pakai cara yang katakanlah apa namanya itu ya. Ala carte atau apalah gitu ya, terlalu by project gitu. Ini kan harus by system. Nah, jadi pemerintah harus mendukung misalnya pembangunan pabrik panel beton, pracetak. Dia akan memproduksi jutaan panel gitu kan. Iya. Dan kalau misalnya pembangunan ini sampai 1 juta, ini nggak boleh import. Iya. Nah, ini harus dibuat sedesain nggak boleh import, Pak. Iya, betul. Nah, kenapa harus swasta? Begini, ada juga banyak orang-orang di luar ini kalau BUMN terlalu dekat sama pemerintah. Padahal walaupun BUMN kan banyak masalah kan sampai dan kontraktor iya, banyak masalah itu. Enggak usah jauh-jauh, kemarin diperiksa KPK Kejaksaan Agung dana pensiun. Loh kok dana pensiun yang udah pensiun aja masih begini gimana? Berarti kan mental dan moral kan Pak. Nah itu jadi artinya apa? Memang perlu dikaji ulang tuh BUMN itu fungsinya, tupoksinya gitu loh Pak. Jangan dibebani pemerintah berlebihan gitu. Dan dikembalikan lagi ininya misinya kalau memang untuk masyarakat nggak perlu suruh cari untung. Tugasnya aja kan semua benefit semua itu kan Pak. Iya. Tidak ada yang rugi karena tadi urbanisasi kan rugi, maju terus, urbanisasi berkembang terus. Dan akhirnya seperti yang kita evaluasi tadi dari perencanaan yang unplanned, uncontrolled ini justru banjir itu biayanya berapa? Macet tuh puluhan triliun udah. Justru itu. Jadi sekarang Gage udah nambah lagi kan? Iya. 26 ruas sekarang udah. Iya, ya itu dia. Nah, tambah pabrik mobil ditambah itu. Terus mobil listrik ya. Mobil listrik, mobil murah. Iya.